Memasuki bulan November ini, harapannya sobat investor semua ada dalam keadaan yang baik-baik, dan tentunya menjelang akhir tahun ini ya kita berusahalah untuk terus menganalisa saham-saham pilihan kita, apakah memang sudah sesuai dengan proyeksi kita ataukah memang kita perlu switching ke saham-saham yang baru yang memang terlihat lebih menarik ketika kita menganalisanya. Sobat investor, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu saham batubara PTBA, di mana pada hari terakhir terpantau mengalami kenaikan yang cukup tinggi 4,23%. Padahal sepanjang minggu berjalan kalau kita melihat PTBA sempat mengalami koreksi ya. Setidaknya ada dua katalis penting yang bisa membuat kinerja PTBA di tahun-tahun berikutnya ini akan jauh lebih baik dari tahun 2024. Dengan adanya dua hal itu yang bisa membuat PTBA bereaksi ke arah yang lebih positif, tentunya tugas kita para investor adalah bagaimana kita menganalisa dengan seksama apakah dua hal ini hanya sekedar rumor ataukah memang berpeluang untuk membuat PTBA bertumbuh dengan lebih bagus tahun-tahun berikutnya. Ya tentu memang untuk yang kita lihat kebanyakan selama ini kan ya hanya mencari yang gampang-gampang ketika menganalisa satu saham, mencari valuasinya ya sekedar sampai di situ saja. Ketika menemukan secara valuasi mungkin dianggap sudah murah, tetapi ketika membeli kebanyakan ya masih harus menunggu sekian lama, bahkan tidak jarang justru mengalami kerugian karena kesalahan hanya dalam hal memvaluasi. Memang secara angka-angkanya bagus, tetapi secara dalam kinerjanya kan itu penting. Valuasi berbicara tentang kuantitatif, tetapi perlu juga kita memperhatikan yang namanya kualitatifnya, termasuk juga berbicara tentang prospeknya. Nah memang kan yang sekarang ini kita akan lebih banyak berbicara tentang prospeknya ya, akan seperti apa prospek PTBA ke depan dengan ada dua katalis ini. Nah langsung saja sobat investor, yang pertama kita mendengar ya informasi-informasi akhir-akhir ini berbicara tentang arah pertumbuhan ekonomi ke depan atau lebih ke fokus ya sektor-sektor yang akan terdampak dengan adanya pemerintahan yang baru ini. Sebagaimana juga memang sering diberitakan ya, bahkan kalau terpantau di sini untuk berita di bulan Juli kemarin, berita dengan topik Jokowi, pemerintah Prabowo akan fokus ke sektor pangan dan energi, di mana Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah yang akan datang akan fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Jadi kalau di zaman Pak Jokowi awal-awal kan kita tahu ya, salah satu sektor yang paling banyak diuntungkan yaitu konstruksi. Tetapi masuk di zaman pemerintahan Bapak Prabowo sekarang ini, sudah dikatakan bahkan masih dari zaman Pak Jokowi bahwa yang akan lebih ditingkatkan yaitu di sektor pangan dan juga energi. Tentu ini merupakan suatu hal yang baik setelah infrastruktur terbangun, kemudian kebijakan-kebijakan juga sudah banyak diambil, salah satunya berkaitan dengan hilirisasi. Nah tentu ini akan juga berdampak positif di PTBA. Maka penting untuk sekarang ini kita membeli, istilahnya kan sering disampaikan bahwa buy on rumor kemudian sell on news. Artinya beli ketika ini masih rumor ya, masih kan belum sepenuhnya ya terlihat seperti apa nanti ke depan, walaupun memang sudah ada tanda-tandanya, termasuk PTBA yang sudah banyak proyek-proyek yang dia usahakan, namun salah satunya masih ada yang terkendala dengan investor-investor. Disinilah sebenarnya kesempatan yang kita menganalisa apakah memang proyek-proyek ini ke depan akan lebih bagus. Ya tentu kalau bagi saya sendiri dengan ada dukungan penuh dari pemerintah, apalagi PTBA adalah perusahaan BUMN, maka kemungkinan besar hal itu bisa terjadi. Ya dengan hal itu terjadi, sekalipun sekarang masih rumor, ya justru kesempatan kita untuk masuk di harga sekarang ini. Karena jika memang ini nanti sudah berjalan dengan baik, hilirisasi sudah berjalan dengan baik, kemudian proyek-proyek yang lain ketika itu mulai ada investor yang masuk karena memang pemerintah sudah fokus ke
ketahanan energi yang tentu akan menarik investor kan, karena investor pasti tertarik ya dengan sesuatu yang mereka melihat, oh iya, negara ini memang lagi fokus ke hal ini, maka mereka akan lebih tertarik karena biasanya jika ada kebijakan-kebijakan yang lebih condong ke arah salah satu sektor akan ditunjang dengan regulasi yang ya lebih menguntungkan lah, baik untuk investor yang ada maupun hal-hal pendukung yang lainnya. Memang ketika pemerintah sekarang ini mulai fokus ke dua sektor ini, yaitu pangan dan energi, di sini juga dikatakan bahwa menurut para pakar banyak hal yang harus dibenahi oleh Prabowo Gibran di kedua sektor strategis ini. Artinya ketika ada banyak hal yang harus dibenahi, tentunya akan ada tindakan-tindakan yang di dalamnya ya salah satu menguntungkan bagi para pengusaha yang terlibat di dalamnya. Nah, pada kesempatan ini kan kita fokus ya ke energi di mana PTBA ada. Nah, dari salah satu berita yang ada di sini diterbitkan di 15 Juli 2024. Pertama di dunia, Bukit Asam dan BRIN mulai kembangkan batu bara untuk bahan baku baterai. Artinya di sini teman-teman ya, kita kan lebih fokus berbicara tentang rumor-rumor dan juga proyek ke depan PTBA. Kita tidak sedang fokus pada apa yang sudah memang nyata-nyata mendatangkan penghasilan penuh bagi PTBA. Nah, jadi dengan ini ketika apa yang sedang dikembangkan ini terjadi, nah kita kan tinggal memantau apakah ini berjalan dengan baik dan berapa potensi keuntungan PTBA di dalamnya. Nah, ini bagian dari kita menganalisa kualitas dari PTBA termasuk berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakannya. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh PTBA dan grup Mind ID ini di sini dikatakan ini merupakan yang pertama di dunia. Jadi memang ya tentu ini namanya yang pertama, pastilah ada banyak tantangan. Tetapi jika ini sukses maka ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan besar bagi PTBA ke depannya. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman untuk Anda yang mau berinvestasi jangka panjang. Nah, berita-berita seperti ini yang ya setidaknya Anda terus pantau lah, cari informasi-informasi terbaru tentang hal ini. Jangan cuma hanya fokus di bagaimana melihat pergerakan harga sahamnya, tetapi ternyata secara proyek-proyeknya tidak jalan atau mungkin mangkrak dan lain sebagainya. Nah, kalau berita-berita seperti ini, sekalipun berita bagus kan, kalau ke depan ternyata dia mangkrak, kalau ke depan dia tidak menghasilkan hasil yang maksimal, ya tentu sekalipun mungkin Anda sudah menghitung dengan cermat secara valuasinya PTBA sudah di harga murah, tentu ia tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang Anda harapkan. Sedangkan hal yang kedua yang bisa membuat PTBA ini bereaksi ke depan jadi lebih tumbuh lagi, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan DMO atau Domestic Market Obligation. Tadi kita sudah membahas bahwa pemerintah akan lebih fokus untuk ketahanan pangan dan juga energi. Nah, tentu ini juga akan berkaitan dengan hal yang kedua ini, yang tentunya akan menguntungkan kedua sektor ini, termasuk PTBA yang ada di sektor energi. Bisa ada banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Nah, kalau kita baca dari berita ini ya, Direktur Jenderal di Kementerian SDM mengatakan bahwa skema pungut salur dana kompensasi batu bara melalui mitra instansi pengelola MIP akan segera terrealisasi. Skema ini dibentuk untuk mengatasi masalah disparitas harga batu bara di pasar spot dan harga domestic market obligation. Dalam hal ini kan kita tahu ya, untuk batu bara kan PTBA itu terbesarnya itu disalurkan di Indonesia. Nah, ternyata jelaskan dengan skema pungut salur dana kompensasi batu bara, produsen batu bara akan dikenakan iuran terhadap seluruh volume penjualan perusahaan, di mana perhitungan iuran memiliki dua komponen, yakni yang pertama selisih harga jual, spot dan DMO khusus, yang kedua rasio tarif. Nah, nantinya dana yang terhimpun akan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada emiten yang menjual batu bara ke dalam negeri
yang menggunakan harga DMO khusus. Nah, PTBA ada di sini ya. PTBA adalah emiten yang menjual batu baranya di domestik, artinya hanya di Indonesia ini dengan menggunakan harga DMO khusus. Nah, kompensasi tersebut berupa pembayaran selisih antara harga jual spot dengan harga DMO khusus. Harga PTBA memang tidak semahal harga batu bara seperti Adaro yang banyak jualnya ke luar negeri. Tetapi ada keuntungan-keuntungan tersendiri yang disinilah penting untuk kita pelajari ya. Bahwa ternyata sekarang justru ada kebijakan yang menguntungkan di PTBA. Jadi sobat investor, jika skema pungut salur dana kompensasi batu bara diimplementasikan, maka emiten yang menjual mayoritas batu baranya ke dalam negeri dengan harga DMO khusus seperti PTBA berpotensi diuntungkan. Nah, berdasarkan perhitungan yang ada, di sini diberikan perhitungan harga indeks batu bara ICI 3 yang merupakan harga spot batu bara dan menjadi acuan penjualan PTBA ke PLN sebesar $75 per ton, dengan harga DMO khusus batu bara sebesar 56,5 ton. Artinya ini rasio tarifnya sebesar 29%. Maka dengan total volume penjualan PTBA sebesar 47 juta ton dan volume penjualan DMO khusus sebesar 24,1 juta ton, PTBA berpotensi membukukan kenaikan pendapatan sebesar 7,3 triliun untuk full year tahun 2025. Nah, dari kompensasi yang diberikan dari dana kompensasi batu bara, PTBA berpotensi membukukan kenaikan pendapatan sebesar 7,3 triliun pada full year 2025 dari kompensasi yang diberikan dari dana kompensasi batu bara. Nah, sementara itu total iuran yang harus dibayarkan PTBA adalah 4,1 triliun sehingga PTBA berpotensi mencatatkan keuntungan sebelum pajak sebesar 3,2 triliun menjadi 10,4 triliun. Atau ini naik 43,9% dengan asumsi tingkat pajak yang sama dengan asumsi sebelumnya sebesar 22,8%. Maka laba bersih PTBA berpotensi meningkat sebesar 2,4 triliun menjadi 7,8 triliun atau ini naik 43,9%. Jika hal ini benar-benar terrealisasi di tahun 2025 nanti, tentunya Anda para holder PTBA akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang mungkin Anda masih bisa berkata kan, ya kalau gitu wait and see dulu sampai kebijakan ini benar-benar diterapkan. Nah, itu yang kebanyakan kesalahan dari para investor. Salah satu yang terbaik adalah buy on rumor, kemudian sell on news. Artinya beli ketika ini masih dalam ya wacana-wacana, masih dalam rencana-rencana. Tetapi nanti ketika sudah diberitakan bahwa kompensasi dari batu bara sudah diberlakukan dengan data sekian, biasanya untuk saham-saham yang terdampak dengan kebijakan tersebut biasanya sudah naik. Kenapa? Karena ya kita investor retail kan selalu ketinggalan berita ya. Kalau istilahnya kan dalam berita itu ada beberapa jenis, ada dari berita yang memang kualitas nomor satunya yang disebut dengan apalah istilahnya, kalau saya tidak salah A1 atau apalah seperti itu. Ya itu biasanya akan dapat ya orang tertentu yang akan mendapat ini, dan ya tentu untuk mereka dapat keuntungan contoh seperti ini baru diberitakan tentang kebijakan ini, ya besar kemungkinan mereka sudah masuk dari sekarang ini. Ya besar kemungkinan mereka sudah masuk dari sekarang ini, sehingga nanti ketika berita itu muncul mulai orang masuk berbondong-bondong, ya sudah mereka sudah ada di harga bawah dan siap-siap tinggal ya distribusi. Ataupun kalau memang mereka untuk long term karena PTBA rutin membagikan dividen yield yang cukup tinggi,
maka mereka akan dapat potensi dividen yang sangat besar karena mereka sudah masuk di harga bawah. Nah, dari hitungan-hitungan yang ada di sini diberikan catatan. Maka ketika mengacu harga saham PTBA sebesar 3.080 per lembar di penutupan bursa hari Senin 30 bulan 9. Jadi memang berita ini sebenarnya dibuat di tanggal 30 bulan 9 untuk mereka jadikan acuan harga saham PTBA ya di 3.000. Sekarang kan juga masih di bawah 3.000 ya karena PTBA sempat koreksi. Maka PTBA berpotensi diperdagangkan dengan valuasi PE full year-nya di tahun 2025 sekitar 4,56% berdasarkan proyeksi laba bersih sebesar 7,8 triliun. Nah, tentu valuasi ini turun dari level 6,57 dengan proyeksi laba bersih tanpa kompensasi. Nah, teman-teman, jadi buy on rumor, kemudian sell on news. Jadi kita beli ketika ini masih rumor, nanti ada kesempatan kita menjual ketika ini sudah menjadi berita, dan tentu ini salah satu bagian. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang tadi yang sudah kita bahas berkaitan dengan proyek-proyek yang lain dari PTBA, ya tentu sebenarnya ini kan jadi kesempatan ya untuk Anda. Dengan PTBA yang terus melakukan diversifikasi segmen bisnisnya, tentunya sebagai perusahaan BUMN yang pasti akan banyak mendapat dukungan dari pemerintah, apalagi untuk pemerintah sekarang ini akan lebih fokus ke dua sektor, yaitu pertanian dan energi. Ya, PTBA ini akan bisa dapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih lagi, dan tentu ini akan mendongkrak penghasilannya ke depan. Nah, memang salah satu tantangan ya teman-teman untuk PTBA ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah ya GCG-nya. Mungkin itu yang perlu untuk kita berharap lah ke depan ini jadi lebih baik supaya mereka bisa melakukan yang lebih bagus lagi, bisa bisa melakukan efisiensi kerja, bisa memaksimalkan setiap proyek-proyek yang ada, sehingga ya PTBA ke depan akan lebih baik lagi dan tentu akan menguntungkan bagi kita para investornya. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu yang bisa dibagikan berkaitan dengan saham PTBA ini. Tetap semangat berinvestasi, terus lakukan analisa secara mandiri, jangan hanya terfokus pada analisa-analisa valuasinya, tetapi juga Anda bisa melihat untuk kinerjanya seperti apa, manajemennya juga seperti apa, juga Anda menganalisa prospeknya ke depan seperti apa dengan proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh PTBA. Oke, tetap semangat berinvestasi, salam IHSG, investor harus selalu gembira.